Halo guys, kembali lagi bersama saya di SR Studio. Kali ini saya mau melanjutkan membaca cerita dari @simplem813785523. Buat kalian yang baru menonton, sebaiknya tonton dulu video part 1-nya agar kalian mengerti alur ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke ceritanya. Gue berjalan menelusuri jalur utara sampai gue melihat gedung TK lama gue. Melihat gedung TK di sekolah gue mengingatkan akan peristiwa itu, di mana ada satu peristiwa yang gak bakal pernah gue lupain. Peristiwa tentang gue, Endah, dan pohon beringin tua. Di belakang gedung sekolah, tepatnya di samping lahan kosong itu, di mana gue melihat gadis kecil yang menjaga pohon beringin tua itu. Hal yang gak banyak orang tahu adalah gue gak bisa lihat secara langsung, tapi gue bisa memvisualisasikan sesuatu dari cerita orang lain. Lalu bagaimana gue tahu tentang gadis kecil yang menunggu pohon beringin? Endahlah yang memberitahu gue pertama kali akan sosok ini. Sosok yang akan gue ceritakan malam ini. Kita balik jauh ke belakang saat gue masih TK di sini. TK ini dibangun sama persis di samping lahan kosong. Bila dilihat dari denah lokasinya cukup jauh dari lapang tenis. Namun, jaraknya cukup dekat dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin inilah yang akan jadi fokus cerita kita. Sebelumnya gue mau kasih tahu, sampai saat ini tanggal 6 Maret 2019, pohon beringin ini masih berdiri, termasuk lahan kosong itu yang memang tidak ada yang berani menyentuhnya. Jujur gue pengen ambil gambarnya biar kalian bisa lihat, tapi gue harus urungkan, gue tahu mereka nggak suka. Lanjut ke cerita ketika gue TK. Pohon beringin itu memang seringkali mencuri perhatian gue, entah kenapa ada energi negatif yang bikin gue nggak bisa mengalihkan pandangan tiap gue melewati halaman sekolah. TK gue sendiri adalah bangunan peninggalan Belanda, sehingga desainnya cukup menyeramkan. Banyak kisah mistis yang simpang siur selama gue bersekolah TK di sini. Salah satunya adalah sosok yang tinggal di pohon beringin tua itu. Konon kabarnya ada kuburan anak-anak di sana. Namun kisah lain juga tidak kalah mengerikan. Satu yang selalu diceritakan turun-temurun, dahulu beredar cerita bahwa pondasi yang digunakan untuk bangunan sekolah adalah kuburan kuda. Jadi, dulu ini adalah tempat penjagalan kuda, di mana kepala dan tubuh binatang itu tersebar di sini. Sehingga setiap malam, Pak Abud, si penjaga sekolah, seringkali mendengar suara kuda meringkih. Ngomong soal suara kuda, kisah ini berkaitan dengan di mana seringkali ditemui suara kuda bergentayangan. Balik lagi ke gedung TK. Ada 3 kelas yang selalu digunakan, yaitu kelas untuk anak 5 tahun yang disebut 0 kecil, sedangkan 2 kelas untuk anak 6 tahun yang lebih dikenal dengan nama 0 besar. Selain 3 kelas itu, ada lagi beberapa ruangan seperti ruang guru, lalu ruangan musik. Ruangan musik jarang sekali digunakan bila tidak ada Pak Mamat, guru pengajar musik. Namun, banyak beredar cerita yang selalu menarik perhatian. Di sudut kelas musik ada sebuah piano kecil. Piano itu kadang digunakan Pak Mamat untuk mengajar. Mengerikannya adalah, seringkali lantunan nada piano dimainkan bahkan di siang bolong sekalipun. Yang menjadi masalahnya adalah, setiap kali dilihat siapa yang memainkannya, tak seorang pun duduk di kursi memainkan piano. Seolah-olah piano itu bermain dengan sendirinya. Gue sendiri belum pernah mendapat pengalaman seperti itu. Jadi gue anggap itu hanya rumor kosong. Termasuk rumor anak kecil yang suka menunggu di kamar kecil. Tapi ada satu rumor yang gak bisa gue katakan sebagai omong kosong, karena rumor ini pernah gue buktikan dengan sendirinya. Rumor tentang gadis kecil yang menghuni pohon beringin. Kisahnya dimulai ketika gue melihat Endah. Endah adalah tetangga gue. Sejujurnya, kita sama-sama tidak menyukai satu sama lain. Namun, ayah kami memiliki ikatan yang erat sehingga akhirnya gue mencoba bersikap baik dengan dia. Namun dia gak bisa dibaca dari luar. Sifatnya lebih tertutup dari anak-anak pada umumnya. Di saat anak-anak akan menghabiskan waktu untuk bermain, Endah hanya akan duduk memandang satu titik yang paling gue benci di tempat ini. Itu adalah pohon beringin tua di belakang. Pernah beberapa kali Endah tidak mengikuti kelas, hanya karena ia terlalu asik melihat pohon itu. Sampai guru kami, Bu Etik, menegurnya beberapa kali, namun tetap saja anak itu bertingkah aneh. Suatu hari gue begitu penasaran, jadi gue putuskan untuk mendekatinya. Gue mencoba mengulik apa yang dia lihat selama ini. Apa sih sing mbok delok? Awakmu roh kucing iku. Iyo,
ono anak cilik saya ndelok kene saiki. Mendengar itu, perlahan gue bisa memvisualisasikan ucapan Endah menjadi sebuah bayangan. Cah wedok, kata gue tiba-tiba. Endah akhirnya melewat gue. Iso ndelok tah? Gue langsung pergi karena entah kenapa firasat gue jadi gak enak. Itu adalah pengalaman satu-satunya yang gue ingat tentang makhluk ini. Namun rupanya makhluk ini adalah makhluk yang sering main ke desa gue. Karena apa yang terjadi berikutnya, dia merasuki salah seorang warga. Kejadiannya sendiri dimulai siang bolong ketika gue sedang main dengan anak-anak. Gue dengar baru saja terjadi sebuah kehebohan. Banyak warga yang mendekat dan beramai-ramai memenuhi rumah. Penasaran, gue pun mendekat. Rupanya Mbah Bun, salah satu wanita tua yang halamannya sering gue pakai main, berteriak-teriak nyaris histeris. Suaminya Mbah Nang mencoba menenangkan berkali-kali. Namun, Mbah Bun rupanya masih terus menjerit-jerit. Gue yang sedari tadi memperhatikan gelagat aneh itu akhirnya sadar. Mbah Bun kesurupan. Masalahnya adalah, Mbah Bun terus berteriak dia minta pulang. Aku tak mulai. Mbah Nang akhirnya yang pertama kali bertanya perihal itu. Mulih nangen di? Nang omahku. Opo kowe? Namun sosok itu melotot, tidak mau menjawab, lalu menjerit kembali. Pergolakan itu terus terjadi sampai akhirnya om gue datang. Dekno yang merupakan juru kunci di desa gue. Sekali lihat, Dekno langsung tahu siapa yang merasuki Mbah Bun. Terjadi perdebatan yang panjang. Intinya, makhluk itu tidak sengaja kesedot tubuh Mbah Bun ketika beliau melamun. Untuk itu, gue cuma berpesan, hati-hati bila melamun. Pikiran yang kosong membuka diri kita untuk lebih mudah dimasuki. Setelah terjadi tawar-menawar, bagaimana makhluk itu keluar? Rupanya dia mau syarat. Dia mau keluar, hanya saja nanti Dekno harus mengantarkannya dengan cara digendong di punggung. Dekno pun menyanggupi permintaannya. Bila dilihat dengan mata kosong, Dekno seperti berjalan dengan posisi menggendong. Namun bagi mereka yang bisa melihat, ada sosok gadis kecil di sana. Sampai saat ini, gadis itu masih ada di sana. Hanya saja, sekarang ia tidak lagi suka berjalan-jalan ke desa gue lagi. Entah kenapa sekarang, kita menuju ke bangunan gereja 200 meter dari gedung TK. Di sana terkenal dengan satu hantu wanita. Warga menyebutnya dengan hantu wanita menangis. Namanya adalah Suparlan. Biasa dipanggil Pak Warlan. Beliau adalah orang tua yang rumahnya berada persis di depan gereja. Kiri kanan rumahnya hanya tanah kosong. Di sana ditanami berbagai tanaman kebun, ubi, pisang, cabai, dan sebagainya. Pernah beliau bercerita bila gereja di depan rumahnya memiliki aura mistis yang tidak biasa. Bila hanya kuntilanak, pocong, atau yang lainnya, Wak Parlan sudah biasa. Karena dulu, beliau adalah salah satu pekerja pabrik yang sudah lama pensiun. Namun, gereja ini lain dari yang lain. Suatu malam, godaan mengganggu tidurnya. Ia dibayangi oleh sosok wanita yang meminta tolong. Cantik dan menggugah adalah bahasa yang ia pakai untuk menggambarkan ayunya wanita ini. Sehingga ia terbangun dari tidurnya. Kemudian rintihan menangis menelusupi telinganya. Halus dan lembut, suara itu seolah menghipnotisnya. Karena tanpa ia sadari, ia sudah berdiri di pagar gereja jauh di depan. Tidak sulit membuka pintu pagarnya, karena memang dialah yang diberi mandat untuk menjaga gereja ini. Kini ia tergoda untuk tahu apa arti mimpinya. Ditelusurinya lorong demi lorong, pintu-pintu besar dari kayu jati beberapa kali mencuri pandangannya. Seolah di guratan yang terbuka itu, ada sosok yang mengintipnya. Namun, takut bukan kawan baik bagi seorang Parlan, yang konon memiliki ilmu kebatinan. Rupanya, suara itu berasal dari gudang belakang, tempat di mana kursi dan meja rusak disusun ala kadarnya. Dengan gemuruh gelisah, Parlan merasa ada yang ganjil dari ruangan ini. Selama ini, ia ke gereja hanya untuk membersihkan rumput dan menyapu lahan dari dedaunan pohon randu. Sehingga ia tidak tahu menahu akan apa yang ada di dalam ruangan ini. Setengah hatinya berbisik untuk pergi dan angkat kaki. Namun setengah lagi berkata, ada penasaran yang harus dilunasi. Tangan tua namun tegas, meski kaki gemetar menopang badan yang ringkih. Tak kalah suara teriak dari pintu tua terbuka. Ia hanya melihat ruangan seukuran kamar tidurnya.
tidak terlalu besar, namun bedanya sangat berantakan. Tak didengarnya lagi suara tangisan itu. Ketika tangan terpatri untuk menutup lagi, sudut mata Parlan menatap ujung ruang. Seseorang tengah meringkuk di sana. Sudut nan gelap mengaburkan kehadirannya. "Mbak, non sewu, panjenengan sinten ge?" Suara gemetaran Parlan menghentikan tangisannya. Namun jawaban tak kunjung bersambut. Dalam kengerian, ia terjebak di dimensi asing. Karena pertanyaan tak dapat jawaban, Parlan menyentuh tangan gadis misterius itu di depannya. Sampai wajahnya terangkat dan Parlan bisa melihat dengan jelas wanita yang ada dalam mimpinya. Menangis, merintih, lalu kemudian menjerit. Parlan kaget, bukan karena deritanya, namun bola mata gadis itu tidak ada pada tempatnya. Air mata di pipinya hanya tangisan merah dari darah yang mengalir dari dua lubang kosong tempat seharusnya bola mata berada. Yang Parlan ingat hanya zikir kecil, berharap ia sadar dengan apa yang ia lihat. Namun, di tengah zikir kecilnya, wanita itu menjerit semakin keras, seolah-olah ia marah, sehingga Parlan akhirnya berlari pergi karena ia tahu ia dalam bahaya. Setelah kejadian itu, Parlan pun memohon diri. Ia tidak mau lagi menjaga gereja itu dari makhluk yang membuatnya tidak dapat menahan diri. Wanita yang menangis, begitulah warga desa memanggilnya. Cukup sekian cerita malam ini. Mohon maaf bila penyampaian katanya kurang pas, dan semoga kalian terhibur. Tetap jaga kesehatan, and see you di next video. Dot. When the